Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Panu Bandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 10 semester genap, saya akan membahas mengenai bank sentral. Berbicara tentang bank, banyak sekali bank yang ada di Indonesia, baik itu bank swasta maupun bank pemerintah. Nah, di sini bisa dilihat contoh-contoh nama bank yang ada di Indonesia. Ada Bank Mandiri, Bank BNI, BCA, dan sebagainya. Mungkin warga belajar semuanya pastinya sudah pernah mengunjungi salah satu bank yang ada di wilayah warga belajar. Nah, namun apakah warga belajar semuanya ada yang tahu mana yang termasuk bank sentral? Setiap negara pastinya mempunyai bank sentral. Di Indonesia sendiri, bank sentralnya itu adalah Bank Indonesia atau yang sering kita singkat dengan BI, Bank Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat ada logonya seperti ini. Nah, bank sentral itu merupakan induk dari semua bank. Jadi, bank yang ada di Indonesia itu dipimpin oleh bank sentral atau di Indonesia itu dipimpin oleh Bank Indonesia. Bank sentral adalah suatu badan yang bertanggung jawab mengawasi sistem moneter suatu negara. Jadi dapat dikatakan bank sentral itu merupakan suatu badan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah, yang mana tugasnya itu untuk mengatur kestabilan keuangan yang ada di negara dan juga menjamin kegiatan badan-badan keuangan dapat menciptakan tingkat ekonomi yang tinggi dan stabil. Jadi pada intinya bank sentral itu adalah suatu lembaga atau suatu badan yang dimana di dalamnya itu untuk meningkatkan perekonomian di suatu negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 7, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang mana ini terdiri dari dua aspek, ada kestabilan terhadap barang dan jasa. Yang mana kestabilan terhadap barang dan jasa ini yang menjadi tolak ukurnya itu adalah inflasi. Inflasi adalah keadaan suatu negara yang mana di dalamnya itu terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara jangka waktu yang lama. Nah, yang mana ketika ini dibiarkan akan menjadikan suatu perekonomian di suatu negara itu menjadi tidak stabil. Nah, di suatu negara jika tingkat inflasinya itu tinggi, maka ini akan menjadikan melemahnya nilai mata uang di suatu negara. Begitu juga kebalikannya. Nah, yang kedua ada kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang negara lain. Nah, yang ini menjadi tolak ukurnya itu adalah kurs. Yang mana ketika impor di suatu negara itu tinggi, maka ini akan menjadikan nilai mata uang di negaranya itu menjadi lemah atau menjadi tidak stabil. Yang selanjutnya ada fungsi dari bank sentral. Yang pertama yaitu bank sentral berfungsi untuk menerbitkan uang atau alat pembayaran yang sah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi uang yang dipegang warga belajar semuanya itu dicetak atau diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini saya menampilkan gambar uang 100.000 ya. Nah, di sini di dalam gambar yang sudah saya lingkari merah tertera nama Bank Indonesia. Nah, di sini juga ada tanda tangan gubernurnya. Nah, di sini ini bukan tanda tangan gubernur provinsi, melainkan ini adalah tanda tangan gubernur dari Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia itu dipimpin oleh gubernur
Nah, yang anggotanya itu ada gubernur, deputi gubernur senior dan juga deputi gubernur. Nah, ini sudah ada dalam Undang-Undang Bank Sentral nomor 3 tahun 2004. Yang kedua, fungsinya itu adalah untuk melaksanakan dan merumuskan kebijakan moneter. Nah, tadi sudah jelas ya bahwa dalam definisi juga Bank Sentral itu merupakan lembaga untuk merumuskan kebijakan moneter di suatu negara. Yang ketiga yaitu untuk penyediaan jasa perbankan. Nah, jadi bank-bank yang ada di Indonesia nantinya bisa meminjam uang kepada Bank Indonesia. Yang keempat, untuk menjaga keutuhan sistem keuangan dan juga dapat dijadikan, Bank Sentral ini dapat dijadikan sebagai pengawas kehati-hatian perbankan. Jadi bank-bank yang ada di Indonesia itu akan diawasi oleh Bank Sentral. Yang kelima, fungsinya itu adalah untuk menjadi penasihat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonominya. Jadi di sini Bank Sentral itu menjadi berperan sebagai penasihat pemerintah untuk mengatur keekonomian yang ada di suatu negara. Yang selanjutnya yaitu fungsinya untuk membuat kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama ini untuk negara yang berkembang. Bank Sentral itu sangat berfungsi sekali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu fungsi Bank Sentral itu sebagai lembaga yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. Jadi di sini Bank Sentral itu bukan hanya untuk meningkatkan perekonomian di suatu negara, melainkan juga ini berpartisipasi dalam kerjasama dalam tingkat internasional. Jadi bukan hanya di tingkat nasional saja. Yang terakhir, fungsi dari Bank Sentral itu adalah untuk lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan, yang mana di sini Bank Sentral itu selalu berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk meningkatkan perekonomian di suatu negara. Yang selanjutnya ada tugas dan wewenang dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Ada 3 tugas utama. Yang pertama yaitu untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, yang pertama yaitu menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, yang mana ini Bank Sentral ini adalah untuk menetapkan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Dengan caranya itu adalah untuk dengan caranya mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Nah, jadi warga belajar mungkin pernah berpikir bahwa Bank Indonesia itu mempunyai bank yang mencetak uang. Nah, jadi supaya tidak ada warga yang miskin, Bank Indonesia itu harus mencetak uang dengan sebanyak-banyaknya. Tapi tidak seperti itu, karena nanti kalau misalkan seperti itu akan menjadi tadi ya adanya inflasi, sehingga Bank Indonesia itu harus mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, wewenangnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan moneter itu biasanya mengadakan operasi pasar terbuka, menetapkan tingkat diskonto, yang ketiga menetapkan cadangan wajib, dan yang keempat mengatur kredit dan pembiayaan. Tugas dan wewenang yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, jadi Bank Indonesia juga memiliki tugas untuk menciptakan sistem pembayaran. Contohnya di Indonesia ini ada sistem pembayaran QRIS, terus OVO, GoPay dan lain sebagainya. Nah,
Sistem pembayaran tersebut itu diberikan persetujuan dan izin oleh bank sentral. Jadi ketika akan membuat suatu sistem pembayaran itu harus mendapatkan persetujuan dan mendapatkan izin dari bank sentral. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Tadi ketika sudah dibuat sistem pembayaran, maka kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu harus dilaporkan kepada bank sentral. Yang ketiga, tugas dan wewenang bank sentral itu adalah untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Yang pertama, wewenangnya itu adalah untuk menetapkan peraturan. Jadi Bank Indonesia atau Bank Sentralnya Indonesia itu memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan untuk bank-bank yang ada di bawahnya. Yang kedua, untuk memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Nah, jadi ketika suatu lembaga atau suatu kegiatan usaha itu terbukti melakukan suatu tindakan yang tidak seharusnya, maka Bank Indonesia itu dapat mencabut izin atas kelembagaannya. Yang ketiga, untuk mengawasi bank, baik secara individual ataupun sebagai sistem perbankan. Dan yang terakhir, untuk mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Nah, dan jangan lupa untuk warga belajar untuk mengerjakan penilaian dalam pembelajaran daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.